lintas agama, kerjasama Muhammadiyah COVID-19 Command Center, pimpinan pusat Muhammadiyah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kupang, yang terhormat Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang terhormat Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center, pimpinan pusat Muhammadiyah, Recording in progress. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kupang beserta jajarannya, yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang beserta jajarannya, yang terhormat Forkompida Kota Kupang, yang terhormat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Pimpinan Wilayah Aisyah NTT, yang terhormat Uskup Agung Kupang, yang terhormat Pimpinan Paroki Gereja Assumpta, yang terhormat Pimpinan Biara Susteran CIJ Oipoi, yang terhormat para dekan, kaprodi, dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Kupang, serta hadirin peserta vaksinasi lintas agama yang kami hormati. Selamat datang di acara pembukaan vaksinasi lintas agama kerjasama Muhammadiyah COVID-19 Command Center, pimpinan pusat Muhammadiyah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara pertama, sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Zainurula MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati dan saya banggakan Wali Kota Kupang, Bapak Dr. Jeffreyson Riukore MM, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Riki. Yang saya hormati dan saya banggakan Kementerian Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, Pimpinan Aisyah Ortom, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kupang, Pak Haji Muhammad, pimpinan tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, tenaga vaksinator, para dosen dan karyawan, para masyarakat Sekutu Kupang yang terdiri dari lintas agama yang 3 hari ini berturut-turut akan dilakukan vaksin. Dan singkatnya seluruh hadirin yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk yang pertama kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, karena atas taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan kegiatan vaksinasi COVID-19
yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Kupang. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena penyelenggaraan ini berhasil atas kerjasama kita semua, terutama dengan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wali Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang, dan Universitas Muhammadiyah Kupang. Jadi penyelenggaraan kesehatan ini, vaksinasi hari ini dan sampai 3 hari ke depan, tidak lain dan tidak bukan atas usaha dan keras. Yang berikut yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ternyata kasus COVID-19 yang dimulai awal 2020 atau tepatnya di Desember 2019 menjelang akhir telah merenggut banyak nyawa dan juga bencana kemanusiaan yang paling mengerikan yang dirasakan umat manusia berapa ratus bahkan miliaran tahun. Dan ini adalah malapetaka terbesar. Nah, kejadian yang besar ini menggugah perasaan kita, menggugah hati nurani kita yang terdalam, menggugah rasa kemanusiaan kita semua untuk tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling memojokkan, kecuali rasa kemanusiaan kita, kepekaan kita, sensitivitas kita untuk saling tolong menolong. Bukan hanya untuk kita punya dulu baru tolong, tapi semampu kita bisa lakukan. Sekali lagi dari tempat yang terhormat ini saya sampaikan untuk tidak boleh saling menyudutkan, saling menyalahkan dalam rangka pemberantasan COVID-19. Semua kita harus bersatu padu. Dengan kejadian ini tentu menggugah solidaritas kita yang makin kokoh dan kuat, membangun semangat-semangat nilai kemanusiaan untuk memerdekakan diri kita dari bencana yang mengerikan ini. Semoga dengan vaksinasi yang terus berjalan, Indonesia bisa terbebas dari wabah yang sangat mematikan ini. Sebagai rektor, saya juga mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, terutama Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang seluruhnya, untuk melakukan vaksinasi. Bukan karena paksaan, keliru besar jika ini dipaksakan oleh siapapun juga. Tetapi vaksin adalah kebutuhan utama manusia. Kalau tidak vaksin, itu berbahaya. Jadi oleh karena itu vaksin adalah kebutuhan, baru itu bisa kita rasakan bersama. Butuh kita bersama, butuh perhatian kita bersama. Yang berikut yang ingin saya sampaikan, bahwa kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyediakan vaksin kurang lebih ribuan dosis. Ya. Dan pada hari ini sampai 3 hari, total yang akan dilakukan vaksin 2.560-an orang selama 3 hari berturut-turut. Waktu penyelenggaraan 11 sampai dengan 13 Agustus 2021. Dengan disebut dengan vaksin COVID-19 lintas agama dan budaya. Dari berbagai lapisan masyarakat, agama, dan sosial budaya. Juga ada dari perusahaan swasta, ada dari masyarakat umum, ada dari guru, dosen, cendekiawan, mahasiswa, pelajar yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Jumlah vaksin sebanyak 4.000 dosis. Kami berharap jika sisa dari penggunaan ini semuanya kita hibahkan kepada pemerintahan Kota Kupang, khususnya Dinas Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk digunakan oleh masyarakat Kota Kupang secara keseluruhan. Yang berikut yang ingin saya sampaikan, vaksin kedua nanti akan disampaikan kemudian. Bapak Wali Kota dan hadirin sekalian, MCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saya banggakan, sebagai rektor saya ucapkan terima kasih dan penghargaan tulus dan mendalam dari kita semua, terutama perhatian dari Bapak Wali Kota yang cukup besar hadir sendiri di ruangan ini. Ini yang kedua kalinya Bapak Wali Kota datang di sini. Insya Allah suatu saat kalau makin mereda, kita akan undang juga Bapak untuk ya sekali-kali memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kupang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari Bapak Ibu jaga prokes. Jadi jangan takut dengan petugas-petugas itu. Jangan takut, tapi kebutuhan itu. Kalau orang takut dengan orang itu lucu. Mestinya tidak boleh takut.
Jaga jarak itu kebutuhan, jaga prokes itu kebutuhan. Sama seperti kita butuh makan dan minum. Ya, itu yang penting. Tapi sekali lagi dari tempat yang terhormat ini, mari kita bersatu padu, tunjukkan nilai-nilai kemanusiaan universal kita untuk memberantas epidemi COVID-19 yang paling mematikan di dunia ini. Terima kasih atas perhatian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk melakukan sesuatu yang terbaik, membangun negeri, membangun peradaban masyarakat Nusa dan bangsa teristimewa Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, acara selanjutnya sambutan Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepadanya silahkan. Terima kasih. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Rektor beserta seluruh keluarga besar Komunitas Muhammadiyah di Kupang, Dr. Widiana dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Di sini juga hadir tim vaksinasi MCCC. Saya lihat ada Dr. Umi, ada Pak Mas Huri, dan juga Ibu Emma dan Ibu Dr. Eko ini. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tentu saya mengajak bersyukur kepada hadirin yang saya hormati. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa selenggarakan vaksinasi yang ke-36 yang diselenggarakan oleh MCCC. Dan ini adalah wujud dari kepedulian Persyarikatan Muhammadiyah kepada bangsa Indonesia. Saya kira saya tidak perlu bercerita lebih panjang, akan tetapi kemarin Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menyampaikan bahwa kontribusi Muhammadiyah secara keseluruhan sudah lebih dari 1 triliun untuk bangsa ini di dalam menangani COVID-19. Nah, tentu saya sepakat dengan Pak Rektor tadi bahwa saat ini kita harus bersatu padu untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 ini. Dan salah satunya adalah dengan vaksinasi. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusat Krisis Kemenkes yang hari ini diwakili oleh Dr. Widiana yang telah mensupport Muhammadiyah di dalam seluruh proses vaksinasi di berbagai tempat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan proses ini sampai akhir tahun dan kalau diperlukan sampai tahun depan. Karena apa? Karena vaksinasi menjadi salah satu ikhtiar dari kita semuanya untuk bersama-sama mengakhiri pandemi COVID-19. Saya yakin saudara-saudara kami yang ada di Kupang tentu saja punya semangat yang sama, dan insya Allah kalau hari ini menjadi bagian penting dari proses vaksinasi, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada keluarga besar Muhammadiyah di Kupang atas seluruh supportnya, wabil khusus kepada Bapak Rektor dan seluruhnya saja. Mudah-mudahan sekali lagi dukungan ini tentu saja tidak lepas dari dukungan pemerintah tempat. Saya yakin teman-teman di Dinas Kesehatan Kupang ikut membantu acara pada hari ini dan juga beberapa hari mendatang. Saya kira itu, dan terima kasih sekali lagi. Tetap semangat Bapak dan Ibu, tetap menjaga prokes karena kita akan berdampingan dengan corona selama beberapa waktu.
mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kami sampaikan bahwa acara hari ini, acara vaksinasi lintas agama ini juga disiarkan langsung di TV Muhammadiyah atau TV-mu dan juga di YouTube-mu, YouTube Muhammadiyah. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Padanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, saya mewakili Bapak Kepala Pusat Krisis Kesehatan yang hari ini berhalangan untuk hadir di kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kupang, yang terhormat Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kupang, Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, dan jajarannya, serta para sivitas akademik Universitas Kupang, Bapak Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center, pimpinan Pusat Muhammadiyah, para tokoh lintas agama, dan Bapak Ibu hadirin para undangan sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi lintas agama, lintas ormas, dan masyarakat umum. Sudah yang ke-36 ya ini, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Muhammadiyah beserta pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan. Insya Allah kegiatan ini bisa membawa manfaat yang sangat besar untuk masyarakat. Saya mewakili Bapak Kepala Pusat Krisis Kesehatan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Muhammadiyah dan pemerintah daerah Kota Kupang atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini masih dalam situasi pandemi ya, malah kita menghadapi gelombang kedua yang sangat besar. Maka dari itu, ini harus memacu kita untuk berubah di setiap aspek kehidupan. Dalam situasi pandemi ini, peran serta dari masyarakat, pemberdayaan masyarakat diharapkan lebih diaktifkan kembali. Masyarakat diharapkan bisa tetap produktif, namun tetap aman dari COVID-19. Oleh karena itu, penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan merupakan hal yang tidak bisa kita tawar lagi. Vaksinasi COVID-19 ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID agar dapat memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat Indonesia di tengah pandemi. Namun, upaya yang paling penting yang harus dipahami masyarakat, seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Ketua Umum, adalah penerapan protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, serta menghindari kerumunan. Ini yang harus selalu kita tekankan kepada masyarakat, peran serta aktif dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, ini sangat diperlukan dalam situasi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, pemerintah saat ini terus berupaya menangani pandemi COVID-19 dengan dukungan dan peran serta dari para stakeholder serta masyarakat. Pengelolaan berbagai upaya kesehatan terus dilakukan dalam bentuk prevent, detect, dan respons agar jumlah kasus COVID-19 semakin menurun, kesembuhan juga semakin meningkat, dan kematian dapat dicegah. Saat ini target vaksinasi dari pencanangan awal di tahun 2021 adalah 1 juta per hari ditingkatkan menjadi 2,3 juta orang per hari. Ini tentu saja tidak akan sanggup kalau kami di Kementerian Kesehatan harus melakukan sendiri. Karena itu, untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini, kami menggandeng semua pihak, baik kementerian lembaga, TNI, Polri, usaha swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam mengakselerasi program vaksinasi COVID-19. Muhammadiyah dengan jejaringnya yang luas, ada rumah sakit di seluruh Indonesia, kemudian juga sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, tentu saja merupakan mitra kami yang sangat membantu kami mengakselerasi program vaksinasi ini di seluruh Indonesia.
Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta keluarga besar Muhammadiyah dalam membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19 ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasama yang baik ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan terus berjalan secara berkesinambungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu yang telah mewakili Bapak Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, sambutan Wali Kota Kupang sekaligus membuka dengan resmi kegiatan vaksinasi lintas agama kerjasama MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Yang terhormat Bapak Dr. Jefferson Riwukore MMMH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tadi sudah memberikan arahan, Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center, PPM, Bapak Rektor, Badan Pembina Harian UKM beserta jajarannya, Forkopimda, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, Pimpinan Wilayah ASA Nusa Tenggara Timur, yang mewakili Bapak Uskup Agung Kupang, Pimpinan Paroki Gereja Assunta, terus juga pimpinan Biara Susteran, SGC OIPOI, para rekan-rekan dosen, Kapolri, lingkup Universitas Muhammadiyah Kupang, para tenaga kesehatan yang ada di belakang, dalam hal ini vaksinator, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh lintas agama yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya tidak sebutkan satu persatu. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan berbahagia ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita beroleh kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat guna mengikuti pembukaan acara vaksinasi COVID-19 lintas agama yang diselenggarakan atas kerjasama Muhammadiyah, COVID-19 Command Center, Kementerian Kesehatan, Universitas Muhammadiyah, dan pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kesehatan. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah bagi Bapak Ibu saudara-saudari umat muslim yang merayakannya. Semoga tahun baru Hijriah yang dirayakan menjelang HUT peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dijadikan momentum bagi semua untuk mensyukuri kehidupan yang dianugerahkan Tuhan dan semakin menumpuk kebersamaan dan rasa persatuan di tengah pandemi yang melanda Kota Kupang atau melanda Indonesia saat ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kegiatan ini satu kegiatan yang sangat luar biasa menurut saya, yang mana membuat satu surprise atau kebanggaan tersendiri bahwa Muhammadiyah dan beberapa tokoh agama mempunyai harapan dan mempunyai perhatian yang luar biasa dalam membangun kebersamaan di Kota Kupang dalam memerangi COVID-19 yang ada ini. Pada saat Pak Samsul menghubungi saya cukup bangga bahwa ternyata kita tidak berjalan sendiri. Banyak saudara-saudara kita berpegang tangan untuk sama-sama melayani masyarakat, sama-sama mengingatkan masyarakat bagaimana kita menghadapi pandemi yang ada di Kota Kupang dan juga yang melanda seluruh dunia saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Universitas Muhammadiyah salah satu universitas yang terdepan juga yang membantu pemerintah Kota Kupang menyadarkan masyarakat untuk bagaimana
kita mengatasi persoalan ini. Karena persoalan ini ternyata bukan hanya persoalan kami pemerintah Kota Kupang, pemerintah daerah, provinsi, atau juga presiden, tapi masalah kita semua. Dan Muhammadiyah salah satu universitas atau organisasi yang berdiri terdepan untuk membantu Indonesia, membantu provinsi, dan membantu Kota Kupang. Dan ini satu kebanggaan. Dan saya percaya bahwa kegiatan ini satu kegiatan kemanusiaan yang sangat luar biasa untuk mengingatkan kita semua situasi yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, memang di Kota Kupang ini ada level 4, ya, yang ditentukan syarat-syaratnya. Bapak Ibu mungkin tahu bahwa di antara 100.000 penduduk itu maksimum ada 150 orang yang terjangkit per minggu. Nah, ini di Kota Kupang ini sudah mencapai lebih dari 750 satu minggunya. Ada yang rata-rata 200 satu hari kenaikannya, ada 144 di atas 100. Menyebabkan pemerintah menetapkan Kota Kupang sebagai salah satu kota yang levelnya adalah PPKM level 4. Nah, ini memberikan tanda merah buat kita. Oleh karena itu kita harus saat ini bekerja sama, berpegang tangan sama-sama. Untuk apa? Untuk mengingatkan saudara-saudara kita bahwa ini sangat berbahaya. Dan yang meninggal Bapak Ibu semua rata-rata di atas 10 tiap hari. Ini bukan hal yang gampang. Dan Bapak Ibu tahu kita di Kota Kupang, ini wali Kota Kupang ini juga pusing Bapak. Bapak tegur orang, dia datang marah ulang kita. Bapak hadapin orang Kupang, Bapak akan pusing. Oleh karena itu memang Bapak Ibu semua, kita tetap tidak boleh menyerah untuk mengingatkan semua saudara-saudara kita. Ya. Manakala ada teman-teman kita yang tidak pakai masker, ditegur malah ngelawan, berantem, ribut. Nah, ini satu hal yang harus kita sama-sama, seperti Pak Rektor bilang tadi, kita bersatu padu, mengingatkan saudara-saudara kita bahwa ini bahaya yang tidak main-main, yang mungkin belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan ini satu hal yang harus kita hadapi bersama. Bapak Ibu, PPKM level 4 ini memang menyebabkan orang kadang-kadang orang Kupang bilang headache memang. Ini tidak boleh, tahan ini. Tapi tetap juga ada satu dua saudara-saudara kita yang tetap melawan begitu. Nah, ini yang harus kita kerjakan bersama. Bapak Ibu, saya tadi katakan bahwa Universitas Muhammadiyah saat ini salah satu lembaga pendidikan yang terdepan untuk membantu kita bersama-sama tokoh agama untuk memberikan vaksinasi. Pertama kali kita tahu bersama di Kota Kupang ini vaksinasi begitu sulit, orang tidak mau, takut gini, itu sampai kita kesulitan mencari orang. Tetapi sekarang banyak saudara kita mulai sadar bahwa pentingnya vaksinasi untuk kehidupan mereka. Memang terus terang aja Bapak Ibu semua, kami juga punya peran untuk kasih takut, tapi bukan kasih takut benaran. Dalam artian, kalau Bapak Ibu tidak vaksin, maka urusan KTP tidak boleh. Tapi kita tidak kaku begitu. Itu artinya untuk mengingatkan mereka bahwa ini penting loh, untuk penting bahwa vaksinasi penting untuk menjaga lingkungan kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga kita semua. Pentingnya vaksinasi. Dan hari ini Universitas Muhammadiyah terdepan untuk membantu pemerintah Kota Kupang. Bapak Ibu, saya mohon, begini banyak mahasiswa, begini banyak sivitas akademika, begini banyak kita tokoh agama, tokoh lintas agama, mengingatkan saudara-saudara kita pentingnya vaksinasi itu. Sudah barang tentu juga pemerintah tidak bisa memaksa semua harus vaksin, tetapi tergantung dari kondisi di mana dokter menyarankan apa. Jangan sampai juga Bapak kaku, vaksin semua. Para dokter bilang sana boleh, itu tidak boleh kaku begitu. Jadi kita juga tetap harus mengikuti aturan-aturan dokter yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu, saya ingin gambarkan bahwa di Kota Kupang ini saat ini yang sudah divaksin sekitar 50% vaksin pertama. Vaksin kedua itu 22% lebih. Kita target kalau bisa sampai Desember ini sudah bisa mencapai 80% lebih. Nah, walaupun itu Bapak Ibu semua, kita terus bekerja. Saya ingat tadi Bapak Rektor bilang mungkin ada sekitar 1.000 lebih yang mungkin bisa diserahkan kepada kami. Itu sangat berarti buat kami.
Bapak Ibu, satu vaksin saja bisa membuat perubahan luar biasa. Tapi satu orang yang tidak vaksin, yang dikenakan yang kena COVID bisa membuat perubahan luar biasa juga. Artinya banyak juga yang terkena. Bapak Ibu, sebagai pemimpin kota kami sangat konsen bagaimana membantu saudara-saudara kami di Kota Kupang ini. Kami terus bekerja luar biasa. Bekerja siang malam bagaimana menyiapkan peralatan, menyiapkan pendukung-pendukungnya. Dan hari ini juga pemerintah juga akan membantu kami dalam isolasi terpadu. Ya, isolasi terpadu yang akan dibangun di Kota Kupang. Pemerintah pusat hari ini juga akan membantu pembangunan isolasi terpadu. Ya, tempat-tempat isolasi mandiri terpadu. Dan kami sudah siapkan beberapa tempat. Nah, untuk catatan buat Bapak Ibu semua, bahwa hari ini di Kota Kupang, khususnya Rumah Sakit Kota Kupang, kami menyediakan 20 tempat tekanan negatif, dan itu tidak paling banyak dibandingkan dengan rumah sakit manapun. Kami punya ventilator terbanyak di rumah sakit Kota Kupang. Saya ingatkan kawan-kawan di rumah sakit bahwa ini rumah sakit kota, ini rumah sakit pemerintah. Anda jangan cari untung di sini. Apapun itu nyawa orang Anda tidak bisa bayar. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, pada saat kemarin itu, pada saat bulan Maret yang lalu, Februari yang lalu, saya memesan mesin oksigen. Karena saya berpikir suatu saat kita butuh oksigen karena begitu banyak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami dibully luar biasa. Dibilang bodoh, apa segala macam. Itu kan rumah sakit cuma 5 orang, 7 orang yang sakit masa oksigen. Saya bilang, nyawa satu orang, lu tidak bisa bayar berapapun. Nyawa satu orang. Oleh karena itu, walaupun dia 7 orang, kita siapkan mesinnya. Syukur hari ini Bapak Ibu semua, mesin ini sudah datang, besok sudah mulai beroperasi, dan semua gedung-gedung, kamar-kamar pasien saat ini di Kota Kupang sudah dialiri dengan oksigen di Kota Kupang, dan semua sampai kelas 3 punya kita ada air dingin, air panas di Kota Kupang, Rumah Sakit Kota Kupang. Dan itu Bapak Ibu, ini bukan promosi bisa bandingkan dengan rumah sakit yang lain. Saya ingin ingatkan kepada semua dokter di sana, ini rumah sakit pemerintah, uang rakyat. Anda tidak boleh cari untung di sini. Bagaimana menyelamatkan nyawa orang. Satu orang punya nyawa aja berapapun Anda harus bayar. Artinya keluarkan uang, keluarkan obat. Jangan pikir dia begini-begini, harus kasih obatnya. Mau 10 juta, mau 15 juta, kasih. Kalau memang harus dibutuhkan obat itu, kasih, berikan. Inilah visi kita untuk membantu masyarakat di Kota Kupang ini. Dan Bapak Ibu semua, saya bersyukur hari ini oksigen sentral kita udah sudah mulai beroperasi. Kami memesan itu dari London, dari Inggris langsung, supaya buat yang terbaik di Kota Kupang. Dan di luar itu pun, kalau mau urus bisnis, itu mesin generator itu kan sekitar 6-7 miliar Bapak. Kita beli. Nah sekarang kalau kita sudah pakai semuanya, semua ruang sudah pakai semuanya, kita masih punya sekitar 75 tabung yang kita bisa produksi satu hari. Kalau 75 tabung itu kita jual, 1,5 tahun uang sudah kembali, Pak. Ini mohon maaf, ini hitung-hitungan bisnis juga ada sedikit. Tapi yang penting kan urusan kita pun saudara. Itulah Bapak Ibu semua, saya percaya kita tidak ingin supaya saudara-saudara kita menggunakan oksigen. Saya tidak ingin itu, tapi kita harus siap-siap. Dan saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh jajarannya yang sudah luar biasa membuat satu gebrakan membantu pemerintah Kota Kupang. Dan ini catatan penting buat kami di pemerintah Kota Kupang. Dan saya berharap sekali lagi kawan-kawan Sivitas Akademika juga memberikan informasi kepada teman-teman saudara-saudara kita di rumah bahwa pentingnya vaksin untuk kita sendiri, untuk masyarakat, dan untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam, selamat siang. Dan yang memanjat puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya nyatakan kegiatan vaksinasi 19 lintas agama yang diselenggarakan atas kerjasama Muhammadiyah COVID-19 Command Center, Kementerian Kesehatan, Universitas Muhammadiyah, dan pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kesehatan
dinyatakan dibuka secara resmi. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya penyerahan vaksin secara simbolik dari Bapak Wali Kota Kupang kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang. Begitu kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota dan juga Bapak Rektor untuk bisa mengambil tempat di depan. Baik, ini adalah penyerahan vaksin secara simbolik dari Bapak Wali Kota Kupang kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Kupang dan juga Bapak Rektor. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan vaksinasi lintas agama kerjasama MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Hari ini Rabu 11 Agustus 2021. Semoga kegiatan ini menjadi ikhtiar atau upaya baik kita semua untuk sama-sama menjaga kesehatan kita. Atas nama panitia kami juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila nantinya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian selama pelaksanaan vaksinasi ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan untuk sedikit foto bersama Bapak Wali Kota, Bapak Rektor, Bapak Ketua BPH, Bapak Ketua MUI Kota Kupang, dari Forkompida. Kita foto bersama tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan juga ya. Baik. Baik aja. Terima kasih atas foto bersamanya Bapak, karena kita juga menjaga protokol kesehatan, jadi tidak ada salaman. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota, Forkompida dan juga Bapak Rektor untuk dapat langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi lintas agama di Universitas Muhammadiyah Kupang.